Sahabat Kompas.com, tahukah kalian kalau Rusia punya sistem pertahanan berbasis nuklir? Yaps, Rusia tak cuma punya senjata nuklir untuk menyerang musuh, tapi juga sistem pertahanan yang dipasangi hulu ledak nuklir. Nama sistem ini adalah Amur A135. Mulai beroperasi sejak 1995, Amur A135 adalah warisan era Uni Soviet yang masih terus digunakan dan dikembangkan oleh Moskwa hingga kini. Jadi bagaimana sejarah munculnya Amur A135? Apa tujuan dibangunnya? Dan bagaimana cara kerja dari sistem pertahanan ini? Simak jawabannya dalam video berikut. Keberadaan Amur A135 dibahas dalam laporan Carnegie Endowment for International Peace bertajuk Entitlement Russia Perspective yang dipublikasikan pada tahun 2017. Sang penulis, Alexei Arbatov, Vladimir Dvorkin, dan Peter Topchikhanov memasukkan bahasan soal A135 Amur di bagian Airspace War, khususnya program pertahanan udara Rusia. Jadi sejarah A135 Amur bisa kita tarik mundur hingga dekade 1970-an. Konteksnya saat itu Uni Soviet dan Amerika Serikat telah membuat hulu ledak nuklir yang cukup untuk saling menghancurkan satu sama lain, bahkan seluruh dunia. Oleh karena itu, keduanya membangun sistem pertahanan untuk melindungi diri dari serangan rudal musuh. Uni Soviet lalu membuat sistem pertahanan bernama A35 yang aktif sejak 1971. Sistem ini lalu mengalami modernisasi dan menjadi Amur A135 dan mulai beroperasi penuh pada 1995. Tujuan utama pembangunan sistem ini adalah untuk mencegat serangan rudal balistik antar benua AS dengan mencegat hulu ledak di fase terminal alias ketika sudah mendekati target. Namun ada masalah dari dibuatnya sistem pertahanan rudal nuklir. Pertahanan rudal secara paradoks meningkatkan resiko perang nuklir. Sebuah negara dengan pertahanan nuklir memiliki dorongan untuk melancarkan serangan pendahuluan ke gudang senjata nuklir musuh. Pasalnya semakin sedikit rudal yang dapat diluncurkan musuh, semakin tinggi efektivitas pertahanan rudal negara itu. Selain itu, sistem pencegatan rudal telah merusak doktrin jaminan saling menghancurkan, yang jadi rem utama pecahnya Perang Dunia Ketiga. Itulah alasan Moskow dan Washington lalu menandatangani perjanjian untuk membatasi sistem pertahanan rudal. Hasilnya adalah setiap negara hanya boleh memasang pertahanan rudal dalam satu wilayah dengan cakupan radius 150 km. Soviet memilih memasang di Moskwa, sementara Amerika Serikat di Dakota Utara. Oke, jadi kita sudah tahu sejarah dan kontroversi di awal pembuatan sistem ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana cara kerjanya? Sebelum masuk ke sana, kita bahas dulu komponen-komponen apa saja yang membentuk sistem Amur A135. Nah, terdapat 3 komponen utama, yakni radar peringatan dini dan pelacakan, pusat komando terpadu, dan rudal pencegat. Radar peringatan dini Amur bernama Don-2N, yang sangat mudah dikenali dengan bentuk piramida raksasa berwarna putih yang ditempatkan di dekat kota Sovrino. Don-2N adalah mata, telinga, dan otak dari sistem Amur. Tak banyak informasi yang diketahui soal radar Don ini karena merupakan rahasia negara. Namun yang pasti radar ini dapat mendeteksi rudal balistik yang masuk dari jarak ribuan kilometer dan memandu pencegat. Selanjutnya ada pusat komando terpadu yang memproses data radar, menghitung lintasan target, dan menentukan kapan serta di mana menembakkan pencegat. Komponen terakhir adalah rudal pencegat. Ada 2 rudal yang digunakan. Yang pertama adalah rudal 53T6 Gazelle yang fokus untuk pencegatan jarak dekat. Rudal ini sangat cepat dan dipasangi hulu ledak nuklir sebesar 10 kiloton. Ada juga rudal 51T6 Gorgon yang fokus pada pencegatan jarak jauh. Adapun rudal ini juga dikenal dengan nama kode NATO ABM-4 Gorgon, nama yang diberikan oleh NATO untuk memudahkan identifikasi dan pelaporan tentang rudal ini dalam intelijen militer.
Namun rudal ini sudah dipensiunkan pada tahun 2006. Lalu kenapa Soviet memilih rudal nuklir? Jadi rudal nuklir dipilih karena ledakan nuklir di ketinggian dapat memusnahkan beberapa hulu ledak musuh sekaligus meskipun menyebabkan radiasi. Lalu gimana cara kerjanya? Pertama adalah fase deteksi. Radar akan menangkap sinyal ICBM musuh di fase tengah atau terminal. Kedua adalah fase pelacakan. Pusat komando akan menghitung waktu dan jalur pencegatan. Ketiga adalah fase pencegatan. Rudal pencegat diluncurkan ke ketinggian antara 30 hingga 60 km. Selanjutnya rudal akan meledak di dekat target, menghasilkan gelombang ledakan yang menghancurkan hulu ledak musuh. Sistem A135 Amur secara spesifik dibangun untuk mengantisipasi serangan dari Amerika Serikat. Itulah kenapa semua desain dan konsep awal Amur diarahkan untuk mencegat sistem ICBM Minuteman atau MX milik AS. Radar Dawn 2N juga dibuat khusus untuk mendeteksi hulu ledak yang datang dari arah lintasan balistik lintas kutub utara, yang merupakan jalur utama serangan AS. Meski begitu, seiring berkembangnya waktu, ancaman yang dihadapi Rusia berkembang tidak cuma dari Washington. Moskwa kini juga mempertimbangkan ancaman dari negara-negara NATO seperti Inggris dan Prancis yang juga memiliki rudal balistik antar benua. Sistem Amur secara teoritis dapat mencegat rudal yang diluncurkan dari Eropa. Sistem ini juga dapat memberi perlindungan terbatas terhadap rudal balistik dari arah Timur Tengah atau Asia Selatan, misalnya Iran atau Pakistan, jika trajektorinya adalah menuju Moskwa. Sistem pertahanan Amur A135 kini sedang mengalami modernisasi menjadi A235 Noodle. Sistem baru ini rencananya memiliki pencegat non-nuklir, jangkauan yang lebih luas, yang dilengkapi dengan sistem anti-satelit. Dunia memang tak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang perang. Rusia tak hanya punya senjata nuklir untuk menyerang, tapi juga sistem pertahanan yang ironisnya memakai hulu ledak nuklir. Namanya Amur A135, warisan perang dingin yang lahir dari paranoia, tumbuh di tengah perlombaan senjata dan kini telah dimodernisasi. Tujuannya jelas, melindungi Moskwa dari serangan rudal balistik. Tapi seperti semua pertahanan nuklir yang menyimpan paradoks, semakin kuat melindungi, semakin besar dorongan untuk menyerang duluan. Rahasia yang dijaga ketat, Amur adalah tembok terakhir yang memastikan Kremlin tetap aman di tengah dunia yang bergejolak. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.